Tiba-tiba Podcast. Saya Nur Aziza sebagai moderator untuk podcast kali ini. Di sini saya sudah bersama 3 teman kampus saya. Mungkin para sekandi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak. Halo, nama aku Sylvia Anggun Salsabila. Aku berasal dari Kebumen. Halo Sylvia. Mbak. Oke, halo. Perkenalkan, nama aku Triana Kuswanti. Aku berasal dari Kabupaten Gunung Kidul. Halo Triana. Halo. Ayo Mbak. Halo, kenalkan nama aku Afida Ime. Aku berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Oke, halo Mbak Ovin. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan teman-teman saya di sini selama 15 menit ke depan. Jadi saya mau nanya nih ya, alasan kalian memilih Unisa untuk dijadikan kampus kalian. Mungkin dari Mbak Ovin, alasan memilih Unisa? Kenapa Unisa ya? Karena awalnya kan pasti kalau kita tuh paling daftar di PTN dulu ya. Tapi kalau aku tuh udah daftar beberapa PTN, tapi nggak keterima. Jadi ya tentu saja swasta dan kata orang tua ya udah Unisa. Udah emang kayaknya kalau ditolak PTN tuh kayaknya emang jalan pintasnya emang swasta ya. Iya. Soalnya swasta paling langsung keterima. Bener-bener. Swasta. Maaf swasta. Oke, lanjut Mbak Tiana, kenapa memilih Unisa? Alasan aku milih Unisa karena mungkin sama ya kayak Ovin. Karena pernah ketolak PTN dan sempat mendaftar beberapa swasta, terus diterimanya alhamdulillah di Unisa. Jadi kayak ya udah mungkin takdir saya di Unisa. Ya, emang udah jodoh sama Universitas Asia Yogyakarta. Terus kalau Mbak Silvi kenapa jauh-jauh dari Kebumen ke Unisa? Sama sih kayak mereka, alasannya ya ketolak PTN, terus karena ketolak dan nggak mau gap year kan, jadi maunya kuliah sekarang, jadi ya pasti swasta. Terus dapat info dari kenalan-kenalan, ada nih universitas swasta yang lumayan UKT-nya terjangkau, Jangkau cuma biaya kuliahnya terjangkau, jadi sesuai budget. Ya, jadi ya udah gitu. Bisa, alhamdulillah. Kayaknya emang Unisa ini jalan akhir semua orang yang tidak berjodoh dengan kampus impian ya. Ya nggak apa-apa lah, berarti Unisa kita memilihmu untuk menjadikan kampus kita. Oke, terus lanjut, kan kalian asal Jogja nih, Jogja sama tetangganya Jogja lah, deket-deket lah. Kenapa milih Jogja gitu? Kenapa nggak milih merantau atau gimana gitu? Mungkin dari Mbak Tiana. Oke. Karena kenapa aku milih di tempatku sendiri ya, karena kota kelahiranku sendiri. Yang pertama, dulu aku sempat mau udah daftar di sebuah universitas itu di luar kota, jadi Jawa Timur kalau nggak salah. Itu tuh juga udah keterima, tinggal tahap selanjutnya. Tapi waktu aku minta restu ke orang tua tuh gini, mereka bilangnya, kamu itu anak Jogja, Jogja terkenal dengan kota pelajar, ngapain orang kota pelajar tapi mereka malah memilih kota orang lain kayak gitu. Sedangkan orang dari luar Jogja aja milih ke Jogja buat jadi tujuan mereka. Mungkin itu. Kenapa nggak yang deket aja gitu Iya. ya? Orang tua mah selalu gitu. Iya sih. Itu mah alibi doang biar lu nggak ngerantau jauh. Klasik. Orang tua mah mana mau anaknya jauh-jauh kan. Klasik cuy. Tapi ya emang sih Jogja itu kota pelajar, saking kota pelajarnya jadi macet ya. Jadi di Jogja ini kayak padatnya itu. Di Jogja ini kayaknya pulau anak rantau deh kayaknya. Iya. Ya nggak sih, kayak Akamsi berbagai daerah. Akamsi itu kayak Kalau liburan nggak bisa keluar. iya tuh. Sumpah. Macet. Terus oke, kalau Mbak Ovinda, kenapa memilih Jogja? Kenapa dia merantau ke kemana ke? Kan awalnya udah itu ya, aku daftarnya di Solo. Tapi karena nggak rezeki, terus orang tua ya wes lah cedak wae yang deket-deket aja. Terus Magelang juga ada kan swasta, ada PTN juga. Tapi
swastanya tuh nggak minat aja gitu. Kalau aku orang tua juga nggak itu. Terus Unisa ada teman juga kan di sini. Terus ya udah Jogja dan Unisa. Kan tadi bilangnya Solo kan, berarti emang niat dari awal emang mau ngerantau. Iya. Menurut Ovin, lu bisa nggak ngerantau? Enggak sih, kan aku awalnya ya, ini cerita dulu. Awalnya tuh aku tuh dari Magelang ke Jogja tuh maju ya ke kampusnya. Terus kayak lama-lama capek, tapi mau ngekos nanggung. Terus kayak aku kan orangnya nggak bisa makan sayur ya. Terus kayak kalau ngekos makan apa ya? Kayak bingung kan, mau beli bingung, mau masak nggak bisa. Terus ini juga aku ngekos tuh setiap minggu pulang guys, buat ambil lauk. Berarti Mbak Ovin ini anak-anak Jumat sore pulang. Senin pagi balik. Senin pagi balik. Ya udah sih emang anak-anak nggak kuat rantau, jangan dipaksa kalau mau ngerantau. Jangan. Terus kalau Mbak Simpi kenapa memilih Jogja padahal Kebumen tuh ya iya sih kabupaten, cuman kayak kenapa Jogja gitu, kenapa nggak Solo kayak apa kayak? Sama aja aku nggak keterima di Solo. Terus mau daftar-daftar di kota-kota lain sama mamaku tuh kayak nggak dipermudah gitu loh jalanku buat daftar kuliah. Kayak ada aja mamaku yang nggak suka. Terus waktu aku bilang, "Ma, aku mau di Jogja." Kebetulan adalah seseorang yang di Jogja juga. Jadi Seseorang siapa? ada Siapa tuh? ada yang pertama ada kakak ya di sekolahan gitu. Terus yang satu lagi adalah intinya Siapa? Teman. spesial gitu. Oh. Terus sama mamaku dibolehin karena ada yang Ada yang dikenal. ada yang dikenal istilahnya Yang kayak dipercaya juga. ada apa-apa bisalah ke mereka, nggak perlu harus. Ya sih, mungkin mamamu juga mikir kalau misalnya di kota orang yang lu sendiri gitu kayak ya mungkin orang tua juga Cewek mikir lah. juga. Terus orang tua pasti mikir kayak apalagi cewek kan lemah gitu. Kalau apa-apa kan ya sekuat-kuatnya cewek pasti lemah fisik lah. Kalau mau apa-apa pasti ya butuh bantuan lah ya. Ya sih. Kalau mau tanya deh, kamu kan jauh ya dari Palu. Tapi kenapa Jogja? Ini jauh banget cuy, apalagi luar Jawa kan. Karena cita-cita saya sendiri dari dulu itu pengen ngerantau terus tapi nggak tahu mau ngerantau kemana. Terus karena udah ada beberapa keluarga yang ngerantau ke Jogja di Unisa terutama, jadi kayak ya itu kayak Mbak Silvi, kayak yang saya bilang ke Mbak Ada yang Silvi tadi kan, dipercaya. kayak ada yang dipercaya lah, ada kenalan. Sekuat-kuatnya cewek ya pasti butuh bantuan fisik lah. Jadi ya karena ada keluarga jadi milih Jogja. Boleh ya? Direstui. Ya direstui aja. Soalnya saya juga saya langsung nembak swasta. Soalnya nggak mau ada dalam ditolak PTN ya. Saya nggak suka ditolak soalnya. Terus ya kenapa bisa? Karena ada keluarga saya di sini sih. Terus kayak ya udah swasta yang nggak ada drama penolakan. Terus swastanya juga terjangkau. Ya, terjangkau. Katanya juga bagus ya. Iya, jadi ya love you Unisa. Salam dari Palu. Oke, terus ya. Kalian kan ini ya tetangganya Jogja lah. Ini Jogja kan. Kalau sebagai orang Jogja asli ini ada nggak kultur shock sama daerah sendiri? Jogja. Tentang apa aja gitu Jogja, dari Magelang. Jogjanya kan? Oke, kultur shock aku sebagai warga Jogja ya. Yang pertama, jalanan Jogja jadi macet. Karena Iya, mungkin banyak pendatang, banyak yang tinggal di Jogja. Terus yang kedua, apa ya kayak pergaulan, terutama pergaulan kan Makin kesini makin. makin kesini makin kesana. Terus yang selanjutnya yang ketiga itu tuh kayak perkembangan pembangunannya tuh jadi kayak lebih pesat banget daripada Kayak udah banyak bangunan-bangunan baru, entah itu kampus apa Iya. mana gitu kan. Ini juga mau dibikin tol ya? iya Dekat di mana? Unisa itu kan dekat Lampu Merah. Solo Bawen. Itu katanya kita tuh deket Unisa itu exit nggak sih, katanya exit tol ya? Iya. Iya. Wow. Nah Wow, jadi itu Unisa akan menjadi Kalau pelan tol. Kalau menurut Mbak Triana,
mulai ngerasain macet banget Jogja tuh kapan? Apa tahun ini apa tahun kemarin? Apa Kurang lebih waktu tahun COVID itu tahun 2021. 2021? Nah, Mungkin itu malah rame ya sih. iya, Apa setelah COVID apa pas COVID-nya? setelah COVID itu. Itu udah rame banget. Iya. Mungkin karena COVID kan kita HP mulu ya, jadi Iya, di nggak bisa liburan juga. jadi di HP itu munculnya Jogja. Iya. Jadi orang ke Jogja kan. Kalau Ovin gimana? Apakah ada culture shock daerah sendiri? Karena Magelang tuh sebelahan banget ya sama Jogja, jadi kayak nggak ada sih kultur shock. Mungkin karena makanan juga sama kan, manis juga. Aku merasa di Magelang tuh manis, di Jogja manis. Terus kalau jalanan sama aja, Magelang nggak macet, Jogja juga macet. Apa ya? Kayaknya nggak ada, sama aja, hampir sama. Jadi ya nggak ada ya. Iya. Kalau Sylvia gimana dari Kebumen, dari kabupaten kan ke kota Jogja, apakah ada culture shock sendiri? Banyak. Ya di kabupatenku lampu merah tuh Cepat jarang banget. Oh, jarang. Bener-bener jarang. Paling adanya kayak di kotanya itu pun cuman beberapa. Kalau di sini hampir Banyak. setiap itu lampu merah, Iya. lampu merah capek. Soalnya Macet juga ya di macet lampu juga. merah. Kalau di tempatku nggak macet. Bisa gambarin nggak gimana Kebumen tuh kayak gimana sih? Apakah dia penuh hijau-hijauan atau gimana? Sebenarnya nggak penuh hijau-hijauan ya, sama aja kayak di Jogja. Cuman bedanya kalau di Kebumen itu, misalnya ini rumah, masih ada lah di sini pekarangan yang pohonnya banyak. Terus Oh iya. Kalau di Masih Jogja ada padat-padat Kalau ya. di Jogja iya benar-benar Mepet. rumah gitu. Kayaknya kita berdua agak-agak sama deh kayaknya. Iya. Oh, iya, Ta. Kayak suasana gitu kayak Jogja, cuman nggak sepadat ini loh. Iya. Terus ada culture shock lain nggak? Jadi makanan sih, kata mamaku emang dari awal udah diomongin Jogja itu makanannya manis-manis, tapi aku kayak Ngeyel. ya udahlah biasa aja kali. Terus ternyata Ntar ya paling ya tetap bisa dimakan, ternyata nggak susah. Di sini tuh Nyesuaiannya susah. nyesuaiin makanannya susah. Soalnya kalau di rumahku apalagi mamaku yang masak itu bumbunya medok terus pedes, intinya kerasa banget tuh rempah-rempahnya. Kalau di sini benar-benar manis manis semua aja manis doang. Terus ada lagi nggak? Apa baru itu doang yang dirasain? Iya sih sama kayak Mbak Triana pergaulannya. Soalnya kalau di kabupaten ya benar-benar kabupaten ya masih adem ayem. Itu pun iya. kalau misalkan pergaulan yang udah di gimana itu paling anak-anak yang bawa motor doang gitu loh. Anak-anak yang bawa motor iya. doang. Iya. Anak SMP Iya, gitu. Ya itu doang, nggak. Ya masih biasa-biasa aja. Soalnya di sini udah kota mungkin ya. Iya. Oh ya udah kota udah ramai. Kalau Kayaknya culture shocknya nggak beda jauh sama Sylvia, kayak makanannya. Soalnya makanan di Palu tuh medok, rasanya kayak rasanya tuh beragam gitu. Ada pedas, manis, ada asamnya, ada gimana gitu. Kalau Jogja ya udah gitu. Kayak semua makanan tuh rasanya sama, sama ya. kayak manisnya tuh Manis. pokoknya ada manisnya. Terus kalau ada rasa Pedas juga manis gitu ya. iya, sambelnya aja manis. Terus kalau misalnya ada rasa lain itu kayak udah dikit gitu. Terus ya mungkin kayak tadi kayak Jogja tuh rame banget, kayak Palu tuh rame tapi nggak serame Jogja. Terus Jogja tuh padet-padet gitu loh rumah-rumahnya. Bisa nggak nyesuaiin? Nyesuaiin Terutama gitu. sama makanan. Kalau makanan rada susah sih, cuman Masih karena nyoba. cuma karena alhamdulillah gue bisa masak, jadi ya masih bisa makan-makan. Oh iya, masakan dia Palu enak ya. kan. Masakan dia enak, dia Ya, masak apalagi dia teri enak. itu ya, Iya. terinya. Kebumen tuh pakai bahasa Jawa juga nggak? Kebumen pakai, cuman kalau di Jogja itu lebih ke krama, enggak krama sih, cuman kayak Halus bahasa juga, Jawa biasa. Ya kalau di tempat aku tuh pakainya Jawa ngapak. Ngapak. Iya ngapak. Namanya ngapak. Tahu nggak? Pada tahu nggak? Tahu sih tapi nggak bisa, dan kalau dia ngomong kayak nggak mudeng. Tapi kalau mereka ngomong lu mudah nggak? Paham? Coba ngomong ngapak sama mereka. Ini aja ya. Aku nyeritain sesuatu terus kalian coba. Iya. Jadi mereka ngomong juga nggak? Iya. Boleh.
Oh ya. Iki ya ngerti ora wingi kan aku terus balik mengaring makan ya terus pas nang makan aku jalan-jalan ke rumah mamaku aku jalan-jalan mengaring alun-alun juga hanya ngerti jenengannya alun-alun Pancasila terus nang karena aku kayak arep tuku mendoan tapi mendoannya orang nana Orang nana ya. Beda, sumpah. Nggak, tapi ngerti dikit-dikit nggak? Iya ngerti Tapi nggak dikit-dikit, semuanya. tapi iya ada bahasa yang tidak dimengerti. Ada salah satu bahasa yang kita nggak ngerti, tapi ada kita paham. Iya paham. Kenapa nggak ngerti gitu? Padahal sama-sama Jawa. Terus Magelang Jawa Tengah kan? Iya. Kenapa lu nggak ngapak? Kenapa pakai Jawa biasa aja gitu? Ya, karena Magelang kan sebelahan banget ya sama Jogja, tinggal melompat Jogja. Ya itu mungkin karena apa Jogja bahasanya ngikut Jogja banget. Ya. Kayak budaya juga. Jadi ya emang Jawa setiap daerah itu Jawanya beda-beda Iya. ya. Kalau ngapak tuh yang pakai ngapak daerah mana aja sih selain Kebumen? ada Kebumen terus Cilacap Banjarnegara ya yang agak Jawa Tengah ke barat lah itu agak ngapa-ngapa begitu. Itu rata-rata ngapak. Tapi ngapaknya sama-sama atau beda lagi, ada ngapak ini ada ngapak ini? Beda, jujur aku kadang sesama ngapak tapi beda kabupaten bingung Nggak ngerti, juga iya. ya, nggak ngerti soalnya ngapaknya beda setiap daerah sih beda banget deh. Beda logat juga. Iya, Bangga nggak? Kalau logat sama. logat agak sama sih cuman kayak Beda-beda tipis. beda atau apa namanya Ucapannya. Ucapan apa? Pelafalan. Pelafalannya. bukan misalnya aku ngomong bukan kalau Jogja kan Udu. dudu terus ngomongnya udu gitu intinya yang sepadan gitu tapi beda-beda ya bangga banget sih bisa Bangga menjadi orang ngapak. bangga soalnya medok banget kan Salam ngapak. Ya terus lanjut pertanyaannya. Di Jogja tuh daerah istimewa Yogyakarta kan, emang istimewa lah. Jadi apa ya? Kenapa? Gue sebagai orang yang rantau ya mau nanya, kenapa Jogja tuh ke pemerintahnya tuh pakai kesultanan? Kenapa nggak biasa aja gitu? Apakah karena ada title istimewanya? Apakah ada alasan lain yang lu pada tahu gitu? Oke, sejujurnya aku sebagai warga Jogja sendiri nggak begitu paham ya tentang pemerintahan di sini, tapi kayak aku lebih tahunya itu mungkin kayak turun temurun gitu loh. Dari misalkan dulu kan penjajahan Belanda, nah terus di sini kan dulu juga sempat jadi ibu kota kan, nah makanya jadi daerah istimewa. Nah dari menurut cerita yang pernah aku dapat itu tuh Kesultanan Hamengkubuwono I itu kan dulunya mau perpindahan, tapi karena ada rapat apa gitu terus jadi ditetapkan kalau yang memimpin itu harus dari keturunan kesultanan itu. Jadi dinasti gitu ya? Iya. Berarti taunya tahu-tahu gitu doang, nggak yang gimana-gimana banget? Iya, tahu. Ada lah namanya juga daerah istimewa ya, pasti diistimewakan sama Indonesia. Apa yang kan masih maba nih, masih semester 1 kan? Apa yang dirasain maba Ilkom atau maba Unisa selama semester awal selama berada di Unisa ini? Apa dari Sylvia deh, apa kesannya? Sebenarnya mungkin ngerasa salah jurusan ya ngerasa salah jurusannya itu kadang kalau misalkan ada tugas yang nggak paham jadi kayak cuman beberapa matkul doang gitu yang nggak paham terus aku langsung ngerasa salah jurusan padahal enggak. Padahal masih semester 1 Iya, baru aja ya. Kan ya Belum satu langkah. masih kaget lah. Terus kalau Triana apa kesannya selama di sini? Kalau aku yang pertama jujur kaget sama karena aku gapir ya 1 tahun nggak pegang buku, nggak baca buku sama sekali. Aku kerja terus tiba-tiba keterima di kampus jurusan Ilkom gitu. Tapi kenapa aku milih jurusan Ilkom karena aku pengen mendalami di public speakingnya. Tapi kan di Ilkom nggak hanya itu aja, tapi ada matkul Kaget juga. Ya kaget. Kenapa aku kayak ya Allah ini salah jurusan. Mungkin kebanyakan orang bilang salah jurusan ya di awal. Mungkin karena banyak orang bilang Ilkom tuh ngomong doang kan. Jadi pas kita masuk ternyata nggak ngomong doang gitu loh. Ternyata banyak hal ada pelajaran di media dan lain-lain. Kalau Ovin apa kesannya sama di Unisa?
Sama sih, kayaknya emang awal-awal kaget semua ya. Kaget kalau aku dari SMA sama kuliah tuh emang beda banget kan, dari tugasnya, dari penjelasan dari dosen juga tuh beda, itu yang bikin kaget. Tapi overall oke lah yang bisa. Oke lah. Oke banget sih, cuman ya semoga permudah Lancar. menjadi kampus yang sempurna lah. Menjadi sempurna lah. Semoga menjadi kampus yang lebih baik. Amin. Semoga liftnya ditambah agar Iya. bukan macet, antri. Iya, antri. Oke, terakhir harapan ke depan kalian sebagai mahasiswa di Unisa, apakah mau jadi pribadi yang kayak gimana? Mungkin dari Ovin gimana harapannya? Ya semoga kuat sampai tamat aja sih. Semoga kuat sampai S1, ya S1. Kalau Rena, Kalau aku yang pertama semoga ya menjadi lebih baik lagi, lebih aktif, dan semoga selalu dikuatkan itu aja. Amin. sih. Amin. Karena kalau kata orang kan kuliah itu berat ya. Iya. Apalagi yang jomblo ya nggak. Aduh, kalau Sylvia, Semoga aku bisa lebih berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Amin. Semoga apa yang aku tuai hari ini akan menjadi berkah di kemudian hari, akan menjadi seorang yang bermanfaat kemudian hari. Terus segala sesuatu yang aku perbuat semoga selalu dimudahkan sama Allah, selalu diperlancar sampai lulus SIKOM. Amin. Al-Fatihah. kayak sedih dalam siapa ya? Oke, Semoga kalau aku kuat. Amin ya Allah. Amin ya Allah, saya juga ya Allah. Kalau Aziza sendiri apa sih? kalau harapan gue sih semoga gue bisa lebih produktif, bisa bisa lebih produktif sebagai mahasiswa, bisa mengambil apa ya? Hikmahnya. Bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang bisa dijadikan bekal untuk kemudian hari. Amin. Amin. Oke, jadi segitu aja bincang-bincang kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Serikandi saya. Ya terima kasih sudah berbincang-bincang dengan kami. Oke, saya Nurhazida sebagai moderator, pembaca buku diri. Bye bye. Bye bye.